Ustadz, izin bertanya. Apakah hukum merokok termasuk dalam usyul atau furu'iyah? Jadi apabila ditinjau dari sisi perselisihan ketika saat itu belum terlihat, ketika awal-awal munculnya rokok itu belum terlihat itu sesuatu yang membahayakan tubuh sehingga di kalangan para ulama terjadi perselisihan, berarti pada saat itu masuk ke furu karena memang saat itu belum terlihat. Saat itu sama seperti awal munculnya HP. Itu orang menyangka itu menyerupai orang-orang kafir dulu awal munculnya HP, namun kan berubah terus. Maka dari sisi saat itu maka bisa jadi furu. Furu itu artinya cabang. Namun ketika itu sudah jelas bahwasanya memang banyak memudaratkan dan memang sudah mengandung padanya memang banyak sekali racunnya sebagaimana yang sudah diketahui. Apalagi terjadi pada sikap menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Qur'an, wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaikumul khaba'its, dan menghalalkan untuk kalian yang baik-baik dan mengharamkan untuk kalian perkara-perkara yang buruk. Sehingga dari perjalanan waktu nampaklah bahwasanya kandungan-kandungan yang di dalamnya itu sudah sangat buruk sekali. Sehingga sebagai sesuatu yang membahayakan tubuh sampai pada derajat membunuh. Sehingga Nabi SAW 14 abad yang lalu sudah memberikan kaidah la dororo wa la dirar. Sesuatu yang berbahaya untuk dirinya, wala dirar, dan membahayakan orang lain itu artinya tidak boleh, dilarang atau haram. Jadi Nabi bersabda la dororo wa la dirar. Tidak boleh seseorang itu membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, atau dengan kata lain sesuatu yang berbahaya atau membahayakan sekitarnya itu dilarang di dalam agama. Jadi bukan hanya sebatas masalah rokok saja. Semua makanan yang itu sifatnya merusak tubuh itu dilarang. Bukan hanya rokok nasi yang sudah basi. Kira-kira ada nggak orang yang mau makan nasi yang sudah basi? Tentu tidak mau. Kenapa? Sudah racun. Apalagi ini sudah jelas-jelas racun. Sehingga itu masuk kepada perkara yang usul karena dikhawatirkan apabila dia membolehkan dikhawatirkan berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan, karena ini haram. Haram namun dihalalkan. Anggap saja mungkin tidak bagi dirinya sendiri, namun bagi anak-anaknya, bagi istrinya, tentu dia tidak mau untuk memberikannya. Sehingga dari sini sudah jelas bahwasanya kalau sudah sampai derajat ini sudah jelas bahwasanya banyak sekali bahayanya, berarti itu sudah masuk perkara-perkara yang usul. Karena sudah jelas sudah jelas, berarti wajib bagi seorang muslim berdasarkan nas-nas yang lainnya, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian bunuh diri kalian, wala tulqu biaydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan janganlah kalian mencerumuskan diri kalian ke dalam dalam kebinasaan dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Berarti dari banyak dalil-dalil yang ada, berarti wajib bagi kita untuk menjauhi hal-hal yang membahayakan kesehatan, karena itu berarti bunuh diri. Kalau sudah seperti ini sudah jelas, kemudian ada yang kalau masih memakruhkan masih mending, karena makruh itu dekat dengan haram. Tapi kalau udah menghalalkan ini berbahaya. Pernah ada orang yang merokok, kemudian dia komplain kepada penjual warungnya, "Bu, ini gimana rokok saya?" "Kenapa, Pak?" "Ini rokok saya ini sudah kadaluarsa. Saya nggak mau makan racun kayak gini." Namun dalam hati mungkin karena ketidakberanian saya juga, jadi saya cuma membatin dalam hati, tidak
belum masuk kadaluarsa saja sudah racun, apalagi kadaluarsa. Ketika kadaluarsa, sang perokok mengakui kalau itu racun. Dia mengatakan saya nggak mau menghisap racun seperti ini. Dia mengaku itu racun. Tapi pada posisi sudah kadaluarsa. Nah, dia sendiri nggak mau beli rokok ternyata yang sudah kadaluarsa. Dia pengennya rokok yang masih baru. Nah, dari sini sebetulnya hati nurani seseorang itu dia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan tubuhnya. Nah,